dari kelompok 2 akan mempresentasikan pandangan perkembangan terhadap manusia dengan presentator pertama, Nafisa Maharani, presentator kedua, Esti Kurniawati, presentator ketiga, Lydia Permatasari, dan presentator keempat, Mela Khoirunisa. Perkembangan manusia melibatkan serangkaian perubahan fisik, mental, dan juga sosial yang terjadi sepanjang hidup seseorang, di mana beberapa pandangan utama tentang perkembangan manusia ini yang pertama ialah teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget, di mana Piaget sendiri mengemukakan bahwa perkembangan kognitif manusia dapat melibatkan 4 tahap, yaitu yang pertama adalah sensori motorik, kemudian praoperasional, kemudian konkret operasional, dan formal operasional, di mana setiap tahap ini menandai perkembangan kemampuan berpikir dan memahami dunia. Selanjutnya adalah teori perkembangan sosial emosional oleh Erik Erikson, di mana Erikson sendiri mengajukan teori tentang 8 tahap perkembangan yang dapat mencakup seluruh siklus hidup. Setiap tahap berfokus pada tugas perkembangan yang harus diselesaikan oleh seorang individu, dan berhasil atau tidaknya menyelesaikan tugas tersebut mempengaruhi identitas serta kesejahteraan emosional mereka. Kemudian yang ketiga adalah teori perkembangan moral oleh Lawrence, di mana Lawrence menyusun 3 tingkatan perkembangan moral yang mencakup 6 tahap. Menurutnya, manusia mengalami perkembangan moral seiring bertambahnya usia, dengan kemampuan berpikir moral yang semakin kompleks tentunya. Selanjutnya, teori yang keempat adalah teori psikososial oleh Sigmund Freud, di mana Freud mengembangkan teori perkembangan manusia yang menyoroti peran konflik psikoseksual dalam membentuk suatu kepribadian. Menurutnya, konflik yang terjadi selama tahap-tahap perkembangan awal dapat mempengaruhi perkembangan psikologis seseorang. Kemudian, yang kelima adalah teori ekologi pengembangan oleh Uri Bronfenbrenner, di mana Bronfenbrenner memperkenalkan model ekologi yang memahami perkembangan manusia dalam konteks sistem ekologi, yang mencakup mikrosistem, mesosistem, ekosistem, dan makrosistem. Pandangan ini dapat memberikan kita pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana manusia tumbuh dan berkembang dari berbagai perspektif, termasuk aspek kognitif, sosial, emosional, moral, dan ekologis. Baiklah, selanjutnya pandangan Piaget tentang perkembangan. Jean Piaget adalah seorang psikolog Swiss yang terkenal dengan kontribusinya dalam memahami perkembangan kognitif anak. Pandangan Piaget sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sensor motorik, yaitu sejak bayi dilahirkan hingga bayi berumur 2 tahun. Yang kedua ada preoperasional, yaitu pada anak berusia 2 tahun hingga anak berusia 7 tahun. Yang ketiga ada konkret operasional, yang berada pada usia anak 7 hingga 11 tahun. Yang keempat adalah formal operasional, yaitu pada remaja atau anak yang berusia 11 hingga 17. Pada tahap sensor motorik, bayi akan mempelajari tentang dunia melalui indera yang mereka miliki dan tindakan fisik. Pada tahap ini, bayi akan mulai memahami tentang konsep benda tetap, yaitu benda akan tetap ada meskipun tidak terlihat, dan mulai mengembangkan koordinasi motorik. Selanjutnya yaitu pada tahap preoperasional. Anak-anak mulai menggunakan simbol, kata-kata, gambar untuk merepresentasikan suatu objek atau konsep. Tetapi dalam hal ini mereka masih sangat terbatas dan belum memahami konsep konservasi, misalnya volume cairan yang sama tetapi dalam wadah yang berbeda. Dan yang ketiga adalah konsep konkret operasional. Anak-anak mulai memahami konsep-konsep yang lebih abstrak, seperti konservasi, perbandingan, dan kesimpulan yang logis. Mereka dapat melakukan operasi mental pada objek konkret dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah tahap formal operasional. Remaja dewasa mampu berpikir secara logis, membuat hipotesis, dan mampu menguji kemungkinan melalui pemikiran logis. Mereka dapat mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan membuat keputusan yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu pandangan terhadap karya Piaget dewasa. Salah satu pandangan menganggap bahwa ia terlalu menyederhanakan kompleksitas perkembangan kognitif manusia. Beberapa ahli meyakini bahwa anak memiliki kemampuan kognitif yang lebih mudah daripada yang dijelaskan dalam teori Piaget. Beberapa peneliti juga memperluas teori Piaget
untuk mencakup lebih banyak variabilitas individual dan konteks budaya dalam perkembangan kognitif. Vygotsky adalah seorang psikologi yang berasal dari Rusia. Vygotsky menyebutkan bahwa perkembangan kognitif seseorang ditentukan oleh interaksi sosial dengan lingkungan dan orang lain. Vygotsky mengajukan konsep zona perkembangan proksimal atau yang biasa disebut ZPD, yang merupakan fungsi atau kemampuan yang belum matang yang berada di antara kemampuan sebenar seseorang dan kemampuan yang telah dicapai. ZPD ini menjadi dasar untuk perkembangan belajar yang lebih efektif. Karena mengapa? Karena seseorang dapat mengembangkan kemampuan mereka dengan bantuan orang lain yang lebih kompeten. Vygotsky juga mengajukan konsep pendekatan sosiokonstruktivisme yang menekankan bahwa perkembangan kognitif seseorang ditentukan oleh faktor individu sekaligus lingkungannya. Perkembangan kognitif tidak dapat dipisahkan dari sumber-sumber sosial. Individu tidak dapat beroperasi secara pasif dalam proses perkembangan kognitifnya. Vygotsky mengajarkan bahwa bahasa memiliki peran penting dalam proses perkembangan kognitif seseorang anak, dan perkembangan bahasa memiliki kaitan yang erat dengan perkembangan kognitif. Baik, di sini saya akan menjelaskan pandangan Erikson tentang perkembangan pribadi dan sosial. Di mana terlebih dahulu saya akan memperkenalkan siapa Erikson ini sendiri. Erikson ini adalah seorang psikoanalis dan psikolog perkembangan, di mana ia mengembangkan teori perkembangan pribadi dan sosial yang terkenal dengan konsep 8 tahapan perkembangan manusia atau teori 8 tahapan, di mana teori dari Erikson ini sendiri berfokus pada perkembangan individu sepanjang siklus hidup mereka dari bayi hingga dewasa. Ada 8 tahapan perkembangan pribadi dan sosial menurut pandangan Erikson. Tahapan pertama adalah kepercayaan melawan ketidakpercayaan, di mana bayi pada umur 0-1 tahun akan mengembangkan kepercayaan pada dunia melalui pengalaman perawatan dan kasih sayang yang konsisten. Dan tahapan kedua ada otonomi melawan malu dan keraguan, di mana anak-anak pada umur 1-3 tahun mulai mengembangkan otonomi dan rasa kontrol atas lingkungan mereka, tetapi juga mungkin mengalami keraguan pada diri mereka sendiri. Tahap yang ketiga ada inisiatif melawan rasa bersalah. Anak-anak pada umur 3-6 tahun ini mulai mengembangkan inisiatif dan rasa kepercayaan diri, tetapi juga mungkin mereka mengalami rasa bersalah jika inisiatif mereka dihambat. Tahapan yang keempat itu usaha keras untuk melawan inferioritas, di mana anak-anak pada umur 6-12 tahun mulai membangun keterampilan dan keahlian, tetapi juga akan mengalami rasa rendah diri jika mereka tidak berhasil. Tahap kelima ada identitas melawan peran-peran, di mana remaja pada umur 12-18 tahun akan menghadapi di mana remaja pada umur 12-18 tahun akan mencari identitas mereka sendiri dan akan menghadapi pertanyaan tentang siapa dan apa tujuan untuk mereka hidup. Tahap keenam ada intimasi melawan isolasi, di mana pada usia 18-40 tahun 18-40 tahun mereka akan berusaha untuk membentuk hubungan yang mendalam dan intim dengan orang lain, atau mungkin mengalami isolasi sosial. Tahap yang ketujuh adalah pembentukan identitas melawan kekonstanan, di mana
Orang dewasa pada umur 40-65 tahun akan mencari keseimbangan antara melanjutkan perkembangan pribadi mereka dan memberikan kontribusi pada generasi berikutnya. Tahap ke-8 itu integritas melawan putus asa, di mana orang usia lanjut pada umur 65 tahun ke atas akan mencoba mencapai integritas dan menyatukan perjalanan hidup mereka. Mungkin akan mengalami keputusan jika merasa hidup mereka tidak bermakna. Jadi itulah 8 tahapan perkembangan pribadi dan sosial menurut pandangan Erikson, di mana pandangan Erikson ini sendiri menekankan pentingnya melewati setiap tahapan dengan sukses untuk mencapai perkembangan pribadi dan sosial yang seimbang, di mana jika individu menghadapi hambatan atau krisis pada tahap tertentu, hal ini dapat mempengaruhi atau memengaruhi mereka di tahap-tahap selanjutnya. Kota Jambi dahulunya merupakan bagian dari Kerajaan Melayu yang berpusat di sepanjang Sungai Batanghari dengan pusat kerajaan di Darmasraya, Sumatera Barat. Jambi yang sekarang terkenal dengan jembatan Gentala Arasinya memiliki pusat pengembangan industri seperti batik yang menjadi ciri khasnya, serta wisata alam yang tak kalah menarik seperti Komplek Percandian Muaro Jambi, Perkebunan Teh Kayu Aro, Gunung Kerinci, Geopark Merangin, dan masih banyak lagi. Dengan Universitas Jambi sebagai salah satu universitas negeri di wilayah Jambi, mendorong dan menopang terwujudnya industrialisasi di Jambi dan di tingkat nasional, serta dapat menopang visi pemerintah daerah Jambi tentang Jambi Emas, yaitu ekonomi maju, adil, dan sejahtera. Selamat datang di kampus Pinang Masak Universitas Jambi. Wujudkan mimpi dan harapan masa depanmu di kampus Pinang Masak tercinta. Yayasan Perguruan Tinggi Jambi memprakarsai berdirinya Akademi Perniagaan Jambi yang diketuai oleh R. Sudarsono yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Jambi. Universitas Negeri Jambi resmi dikukuhkan dengan 4 fakultas awal, yakni Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Peternakan. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 41 tahun 1982, nama Universitas Negeri Jambi berubah menjadi Universitas Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johni Najwan, Rektor Universitas Jambi, periode 2016-2020. Pada tahun ini, 2017, merupakan tahun yang ke-54 keberadaan Jambi di Indonesia. Karena itu, dengan diberlakukannya ASEAN Economic Community pada tanggal 1 Januari 2016 yang lalu, kita berharap keberadaan Jambi juga mampu berkompetisi di tingkat ASEAN. Mudah-mudahan pada tahun 2017 ini kita canangkan sebagai tahun kompetisi, prestasi, dan promosi. Siapapun dari sivitas akademika Universitas Jambi yang memiliki prestasi akan kita berikan sebuah penghargaan, baik itu di tingkat nasional, internasional, maupun di tingkat universitas. Mudah-mudahan dengan demikian ia akan mampu berkompetisi dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia dan ASEAN serta internasional. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.